NM ini kan sifatnya kayak gitu, mental pribadi kan. Tuh. Gitu. Jadi wajar sih si dokter Reja juga mungkin kayak ya nggak berpikir jernih, makanya ya bisa terjadi hal itu. Ya makanya itu yang tadi saya bilang itu kan Bang Raffi. Jadi mereka ini kelompok-kelompok orang yang ini NPD, Iya, jadi iya, menyerang NPD. menyerang Menyerang ke mental masalahnya. Iya, betul, betul, betul. Kacau, Karena kacau. karena dokter Reza diserang. ini nggak biasa cari keributan, ya ditekan mental kayak dia, dibunuh mentalnya ya wajar lah. Dia juga kayak padahal nggak salah apa-apa, jadi kayak kayak merasa bersalah gitu. Nah itu, iya di gaslighting, jadi dibalik, jadi seolah-olah Dokter Reza yang salah gitu. Iya, Itu teknik-teknik NPD itu gaslighting, memutarbalikkan Dokyun, fakta. Dokyun, kenapa baru manipulatif. speak up sekarang katanya Dokyun tuh ada yang nanya tuh, itu tapping bawah. Sebenarnya itu mah udah lama, kalau untuk kasusnya Bu Eca sih udah pada tahu, Oh gitu. udah pada tahu kok. Oh Ini Bu jadi Ecanya dibunuh banget karakternya, dibunuh banget sama si apa namanya, sama si MM. terus Mungkin tapi nggak ada sampai kasus polisi ya? Suaminya kebetulan polisi sih, cuman emang jadi uh, skincare-nya jadi anjlok banget. Padahal dia BA tapi dijelek-jelekin skincare-nya. Hmm. Udah Parah. dikasih makan nggak tahu terima kasih ya. Jadi memang untuk para BA-BA yang udah ada ya, kita sudah tahu lah seperti apa. Ini sebenarnya kasus ini sudah lama, tapi tidak ada yang berani untuk menaikkan karena satu mungkin udah deh cara damai aja, udah deh begini aja gitu kan. Nah sampai akhirnya ini jadi keterusan. Nah tiba masuknya ke dokter Reza, kita support untuk oh nggak bisa dong begini, nggak bisa dong begitu. Akhirnya dokter Reza majulah dari dorongan dokter Janet, dari teman-teman lainnya. Kenapa? Akan menjadi habit bagi mereka seperti ini. Nah, Karena bukan hanya satu klinik, bukan hanya satu brand, semuanya gitu. Semuanya bisa jadi pun DRO dibeginiin. Nah bisa jadi ya, sehingga cari yang lain nih, biar nggak aku aja nih. Nah, bisa jadi karena isu-isunya itu seperti itu semuanya rata-rata. bisa jadi. Banyak banyak lah yang seperti ini. Makanya ini menjadi apa ya, eh, menjadi terang benderang lah untuk kita semua dengan keberanian Dokter Reza, walaupun dia tertatih-tatih lah. Tuh, Eh, nggak mudah. dia dia mengikutin normatif hukum ya, hukum normatif, tapi ada aja yang begini begitu apa segala macam gitu. tapi ya untung aja si Lu dokter ini bisa berani kan. Kalau seumpamanya enggak itu akan dilakukan terus menerus nggak ada sudahnya. Betul. ya sebenarnya Dokter Reza ini juga sama Dokter Mufid udah sangat luar biasa ini ya, terganggu secara mental, secara materi, semuanya lah gitu. Karyawannya sudah banyak yang di PHK dan lain sebagainya lah. Ya, labnya sampai Ya, sekarang masih diganggu loh, Dok. Hari per hari ini labnya benar. masih diserang tuh, lab. Benar, masih seperti itu. Jadi apa ya? Aku sih pengennya tuh cepet-cepet lah ini semua ada putusan. Jadi selesai sehingga tidak muncul lagi nih manusia-manusia seperti ini. Karena apa? Karena sorry aja ya. Ini aku harus mau sampaikan juga kadang-kadang bingung ya. Kalau nggak disampaikan juga salah, disampaikan salah juga. Tapi it's okay lah. Aku sampaikan saja ya. Ini Dokter Reza mulai ada lagi yang memeras. Oh iya, Mulai ada lagi. Jadi tadi sore Dokter Reza telepon, dok aku begini lagi. Waduh, gila, belum selesai ada lagi. Aku bilang, yaudah abaikan aja, gak usah diapa-apain dulu deh. Kita fokus dulu ya, abaikan aja ya. Tapi dia mulai lagi dok, bikin begini, bikin postingan begini. Udah biarin aja. Udah capek. Kalau begini terus tuh capek, luar biasa loh yang begini. dengan kasus apa tuh Akhirnya mungkin juga.
skincare juga, influencer juga yang beginin dia. Ya, jadi aku Peraturan BPOM kan, Dokter Andreas. Kalau nanti ada yang review jelek, Dilaporin, ada sanksi berbahaya, pidananya. laporin aja Dokter Andreas. Sekarang udah ada peraturan BPOM itu, Dokter Andreas. benar, Sana benar. aja Jadi langsung. aku bilang, ya, jadi aku bilang, udah kita santai, diam saja. Karakter si Dokter Reza ini kan berbeda ya. Kalau aku yang dibegituin aku bodoh amat gitu ya. Kayak ya udah ini tinggal ambil postingannya, lapor ke BPOM, gampang sesimpel itu. Kalau Iya, Dokter Reza ini, panik Dokter kan Reza ini orangnya. berbeda gitu loh. Panik Sangat kan. berbeda. Maybe kalau aku jahat aja ya tinggal bilang sama Dokter Reza, "Dok, udah aku minta mungkin dikasihnya juga gitu loh." Iya, Dokter Reza tuh panik kan orangnya. Gitu. Nah, begitu. Jadi Kena mental banget. Dicubit aja benar. mentalnya sedikit tuh kena mental banget. Dia tuh kayak panik kan orangnya. Dia Kelihatan. dia tipe orang di kamera tuh kayak nggak punya masalah, tapi begitu kita duduk bareng nih, "Dok, ke Jakarta kapan ya?" Nah, duduk nih, nangis nggak berhenti-berhenti. Udahlah, mau gimana lah, ya ayo kita jalan, semangat, semangat. Gitu-gitu terus dianya. Kasihan itu dia. Makanya disebut pelongo tuh itu tuh terlalu banyak beban. Kepalanya, otaknya tuh terlalu Tekanan. tekanan. Bener. Apalagi dia tuh sebenarnya sih nggak cukup mental untuk, apalagi ya banyak yang hujat. Ini dia tuh kayak Oh, kena banget mentalnya Kena sebenarnya banget. sih. Mental dia tuh lagi nggak sehat. Setuju banget. Soalnya kita dihujat orang aja, kita mau keluar rumah tuh was-was rasanya. Iya. Jangankan Dokter Reza yang benar-benar ribuan jutaan manusia yang menghujat ibaratnya. Kita sebagai konten kreator aja yang dihujat aja, mau keluar rumah, mau jalan ke mall aja, pikiran aduh nanti ketemu haters nggak ya, ketemu ini nggak ya gitu. Makanya kadang kita baru apa namanya, kalau Dokter Reza sampai di mana di hadapan kamera kelihatan plong-plong, kadang tuh kita ada di situ tapi pikiran kita nggak di situ gitu loh kadang-kadang. nah, saya aja duduk makan begitu di Jakarta, makan sama relawan begitu, ada yang motret. Pikirannya kosong, aku Ada lihat. paparazzi yang buntutin gitu kan, begitu. Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Ada aja orang yang motret itu. Makanya Iya. Nanti sekiranya aku kan tahu nih orangnya yang mau mencoba memeras lagi nih, Dokter Reza nih. nanti Aku dia makanya, tahu Dok, orang. Sangat tahu. Nanti kalau sekiranya dia berani memulai aja dia, aku kabarin teman-teman semuanya ya. ya, siap. Jadi gini Dok, kalau soal pemerasan ini kan uangnya kan satu unsurnya, uangnya kan harus masuk dulu ke pemeras. Nah, itu bisa tuh. Jadi kalau mau dikasuskan pencemaran nama baik kan nggak mungkin kan, pasti pemerasan kalau memang Dokter Reza itu udah transfer. Dokter Richard kemarin gitu juga tuh, dia ada cerita di podcastnya, dia polisi bilang kalau apa namanya, kalau uangnya nggak ditransfer ya berarti nggak pemerasan, akhirnya ditransfer dia tuh, dia ada podcastnya itu. Jadi jebak aja pakai itu nanti, tapi bingung juga kalau miliaran diminta nanti, kan bingung juga, terlalu banyak kan. Kita pakai pasal percobaan kan bisa kan? Nah, Bang Rapi coba jelasin Bang, gimana Bang? Nggak ada bang. Bang lagi kan dok. Percobaan tuh tidak ada pidananya. Jadi percobaan Jadi dong, kalau percobaan itu belum terjadi, jadi belum ada pidananya, nggak masuk pasalnya. Kali nanti apa yang diancam sama dia dilakuin. Misalkan contoh dia mau melakukan pencemaran ya berarti kan berarti sudah mengakui terjadi ya. Udah terjadi, jadi duduk perkaranya nggak masuk. Nah, orang mau speak up apa? Sedangkan gitu kita pakai aturan Badan POM yang terbaru aja kan. Iya, begitu aja sih. Ya udah nanti biar BPOM-nya menindaklanjutin para influencer yang jahat. Pantau aja postingannya, kalau dia ada menjelekkan, mengatakan produk itu, jangankan mengklaim produk itu berbahaya, dia menduga aja, itu BPOM kan bilang tuh, kalau pada produk yang diduga berbahaya itu harus ke BPOM dulu, apalagi dia mengklaim. Betul. Jadi pantau aja tuh dia punya sosial medianya. Aduh, nggak selesai-selesai ya. Tumbuh satu. Nanti di sini kita bahas juga dengan dasar peraturan BPOM itu, Ya, biar kena mental juga dia kan. Kata-katanya kurang lebih sama Dokter Andreas. sama persis. Tapi ini dia lebih ke arah begini. Lihat, ini wajah saya hancur karena skincare kamu, gitu.
Yang kamu kirim kemarin apa ini buktinya saya sudah berobat ke rumah sakit. Dokter Reza kan banyaknya masalah jadi ya tiba-tiba nelpon, "Dok, aku kok dibeginiin lagi ya?" Ya udah, aku kan dekat sama manajer dia kan, Mbak Silpi. Aku tuh, "Emang Kak ada pengiriman?" "Nggak ada, Dok. Kapan terakhir pengiriman ke dia?" 2023. Oh yaudah. Ya udah biarin aja dulu seperti itu ya. Nanti kalau misalnya dia macam-macam atau di posting apa segala macam, pantau aja terus. Jangan diladenin. Aku bilang begitu karena kita ada cukup yang di sini dulu nih, fokus. Jangan belum arah-arahnya ke sana. Jadi udah mulai mau mengancam, "Nanti aku mau ngelapor polisi karena skincare kamu begini-begini." Nah, aku Iya, bilang laporin nggak aja sama nomor silakan itu. aja. Silakan aja begitu. Jadi ini orang ini tadinya BA apa konsumen? Jadi dia itu memaksa jadi BA-nya dulu. Jadi memaksa jadi BA untuk 3 bulan. Dokter Reza nggak mau karena memang nggak pantas jadi BA gitu. Kok gue Nah, kita tahu. Tapi pernah jadi BA-nya kan? pernah. Gue tebak nih. Waduh, nanti aja. Serem. Habis itu. Waduh, ada yang nyebutin tuh di bawah nebak-nebak. Sabar, nanti aja itu mah. Yang penting kita lihat aja, kita pantau aja. Kita siap dukung kok kalau misalnya manusia-manusia begitu. Gitu-gitu tuh Bang urusannya Bang Deddy tuh. Bang Deddy jago tuh nanganin yang begitu-gitu. Manusia seperti itu ya. Baru tadi gua mau Yang ngomong, setengah-setengah itu. jangan-jangan mau gua tanya nih, ini lingkarannya NM atau bukan? Kalau lingkarannya NM ya berarti ini memang modus mereka Pastilah. untuk Ya lingkar. mereka ini kan udah lingkar- pahami sifatnya si hitam. Dr. Reza nih. Kayaknya mereka kan menganggap Dr. Reza itu pelongo-pelongo ya kan. Jadi Soalnya tadi Dokter Andreas pas bilang gini, apa namanya, memaksa untuk jadi BA. Dulunya pernah jadi BA terus memaksa untuk jadi BA. Nah, gue pernah diceritain Dok yang gue ke sana ke kliniknya Dokter Reza. Nah, salah satu karyawan dari Dokter Reza cerita, ngomong aja sharing. Mental pemeras semua rata-rata. Payah. Ya bukan mental pemeras, mental miskin berarti Dok itu Dok. Iya, mental miskin. Jadi memang lebih terhormat tuh tukang beca bisa pergi haji itu. Lebih terhormat. Setuju. itu karena jobnya sepi, kemudian gaya hidup stylenya tinggi, pengen kemewahan, ya akhirnya otaknya jahat gitu. Makanya titik pertama yang dipermasalahkan apa? Flexing, karena flexing ya karena pada iri Iya. itu ini. Titik permasalahan yang dipermasalahkan kan itu. Lucu aja, rumah mewah bermiliar-miliaran harganya, rupanya uangnya dari hasil meras. Astaga, ya ampun. Ngeri kali. Ngeri kali, ku tengoknya kan. Iya. Uangnya dari hasil cuma meras-merasin orang, jelek-jelekin orang. Ini nanti kalau nggak cepat beres yang begini-begini bisa jadi contoh influencer. Apalagi sekarang influencer banyak sekali kan. Bisa jadi contoh nanti pengen kaya gitu, pengen kaya kayak gitu. Habis Iya, itu beli Rubicon, beli Alphard. ngikut. Kan? Jadi pada ngikut karena dinormalisasi gitu, karena mereka punya pendukung. Misalnya yang influencer ini followersnya 5 juta, sekian juta, jadi dia nggak takut, pasti pendukungku pasti ada gitu loh. Iya. Nah ini yang dinormalisasi sama para warganet yang dia penilaiannya itu nggak objektif gitu loh, hanya aduh kacau dah. Kalau hal kayak gini dinormalisasi, Dok, diputus bebas Nikmir, berarti mulai besoknya gua langsung ngikutin jejak Nikmir lah, biar cepat kaya. Nah, sama. Gue juga kayak gitu bang. Wah, Gua kayak aku gitu ngikut sumpah juga ya. dong. Udah Kok ya? aku pernah sih ya. Sebenarnya udah ngelakuin hal itu udah lama. Kita sama kita saling meras. Nanti gua peras Dokter Andreas peras gua Iya. gitu kan. Iya bener. Gimana Yud? Gimana MR tuh ya Nikmir tuh udah lama ngelakuin hal itu, bahkan ke Bu Eca juga, terus ke beberapa yang lain juga, ke skincare yang dulu pernah dia promosiin juga sama kayak gitu. Bahkan kan yang waktu pas mau bayar Mini Cooper kan itu minta duitnya ke Bu Eca, nggak bisa lunasin yang Mini Coopernya gitu yang biru.
Oh gitu. Kayaknya langsung tuh dibunuh karakternya Bu Echa. Sampai dia harus konsultasi ke dokter jiwa dia. Sampai begitu ya? Parah. Parah sampai di ituinnya, dibulinya. Parah banget. Dibunuh Itu tahun karakternya. berapa ya? Kok saya nggak dengar ya itu ya? Oh itu udah tahun 2021 dong. Oh, udah lama banget. Itu zamannya itu dong, COVID berarti dong. Iya, lagi COVID itu. Kita nggak dengar ya? Ada kok itu dicek di ini juga Echa Maresa juga di Google kalau nggak salah. Oh gitu. Dijelekin sama Nikmir, coba deh Echa Maresa. Echa Maresa itu Marica Yang di Bandung. Echa, Marisa Iya, Maresa Echa. Echa, iya. Iya dong. Oh, iya iya. Tapi lepas dari ini semua ya, kita kalau aku ngelihat progres mentalnya Dokter Reza ini udah kebentuk sih dia ya. Udah kuat gitu loh. Udah kalau kemarin tuh kan lebih kayak udah deh ikutin aja deh daripada begini-begini. Nah, sekarang dia udah punya temen curhat kayak, "Dok, aku begini nih." "Udah nggak usah, jangan lagi begini." "Oh, oke." Jadi gitu dia. Jadi dia kayak sekarang udah mulai mau ngelawan gitu loh. Tapi nggak tahu ya muncul di permukaannya nanti gimana. Tapi kalau secara dunia nyata dia mau ngelawan. Tapi secara dunia sosial media dia belum mau muncul gitu loh. Ya, soalnya dia muncul di sosial media, Abi diserang sama pengikutnya dia. Pengikutnya si ini, NM. Tahu sendiri kan kekuatan the power of Amazon. Iya, memang begitu semuanya kacau tuh mereka itu. NM tuh jehong sih dok, dari dulu juga jehong banget, jahat banget ya mulutnya. Makanya jangan, nih ya, makanya untuk perhatian untuk pembelajaran kita, jangan pernah menjadikan sebagai siapapun ya yang jadi pengusaha besar, jangan ajak dia untuk berkolaborasi jadi BA atau jadi apapun ya. Udah. Masalahnya NM tuh pinter banget memutarbalikan fakta.